Halo semuanya, teman-teman aku, apa kabar? Kabarnya semoga aja baik ya. Semoga kita semuanya bisa melalui masa-masa sulit menghadapi virus ini ya. Termasuk saya juga sedang galau, kayaknya seluruh dunia galau ya, nggak ada yang happy gitu ya, karena kita semuanya ketakutan. Oke, di video aku kali ini aku mau membahas masalah gaji ya, gajinya TKI di Hong Kong atau TKW. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau kerja ke Hong Kong, ada teman-teman mau kerja ke Hong Kong, terus teman-teman itu penasaran gajinya itu berapa sih TKI informal ya, kalau kita bilangnya itu informal. Kalau informal itu yang di rumah tangga ya, itu gajinya berapa. Kalau yang di formal itu yang bukan rumah tangga, yang seperti yang sopir itu dia bukan sebutnya apa namanya formal ya, kayak di pabrik itu. Kalau yang di PRT, yang di rumah tangga atau yang terkenal bisa disebutnya TKW itu gajinya berapa gitu, mungkin teman-teman mau tahu ya. Oke, ini aku kasih aku lanjutin. Sebelum aku lanjutin, teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, untuk di like dan komennya ya, tinggalkan pesan, kita bisa tanya-tanya, kita bisa semakin akrab. Oke, ini aku ada apa namanya gaji yang dari Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong, gaji yang standar ya, gaji minimum dari Departemen apa namanya Ketenagakerjaan Hong Kong itu adalah sebesar 4.520 dolar ya, 4.520 dolar. Seperti di video aku kemarin, kalau di Hong Kong itu mata uangnya diperkecil, jadi nolnya itu nggak dibanyakin gitu, jadi 4.520 itu ya, itu nominalnya uang Hong Kong. Tapi kalau dikruskan ke nominalnya uang Indo, apalagi sekarang krus lagi tinggi, tadi saya lewat toko Indonesia, saya lihat itu 4.000, nah 2013 ya, 2013 itu satu rupiahnya $1 Hong Kong kalau kita beli ya, kalau rupiah beli ke dolar gitu, mahal ya gitu. Jadi dapatnya itu double. Itu kalau dikalkulasikan ke uang Indonesia itu nyampe hampir 8 juta lebih ya, itu gajinya TKI yang ada di Hong Kong atau TKW yang ada di Hong Kong. Banyak banget mungkin gitu ya, kalau buat yang kita tinggal di desa, yang kita hidupnya kita susah, mungkin uang segitu banyak ya. Kita kan kastanya beda-beda gitu. Kalau mungkin orang kaya kayak pejabat yang di Jakarta itu mah kecil sekali uang segitu, tapi buat kita yang kita hidup di kampung seperti itu udah banyak ya. Memang kalau dikalkulasikan segitu, 4.520 itu kalau di kurkan uang Indo ya udah sekitar 9 juta, 8 juta lebih ya, itu seperti itu ya. Tapi ya teman-teman lihatnya jangan pas dikrusin dapatnya banyak gitu, jangan dihitungnya. Kan biasanya kan kalau kita kerja ke luar negeri kan teman-teman bilang, wah kalau di luar negeri itu kaya, contoh banyak duit, contohnya 2 bulan aja kalau 1 bulannya 8 juta lebih ya, ingkis 8 juta gitu, itu 2 bulan aja udah 16 juta. Wow ya, hitungnya itu kelihatannya gampang banget, enak banget, padahal nggak seperti itu ya kenyataannya. Ini aku kasih rinciannya buat teman-teman biar teman-teman itu tahu ya. Itu biasanya kalau kita datang ke Hong Kong itu kan, saya dulu udah jelaskan di video aku yang dulu, kalau kita dipotong gaji. Kalau aku dulu dipotong gaji 7 bulan ya, jadi selama 7 bulan itu aku harus bayar agensi selama 3.000 ya. Jadi aku dulu kan gaji aku masih ini kan gajinya kan sekarang naik dikit-dikit ya, naik 100-200 gitu. Kalau pertama aku datang ke Hong Kong dulu itu baru aku dapat gaji 3.250, jadi aku bayar ke agensi selama 7 bulan. Jadi aku sisanya tinggal 250 Hong Kong itu aja ya, buat aku libur selama 1 bulan. Nah itu selama 7 bulan, kayak orang Indonesia bilang itu tuh prihatin kayak gitu ya. Kita tuh apa adanya yang kita dapat sebelum kita mendapatkan gaji full ya, karena kan kita harus bayar ke agensi kan, dulu udah aku jelasin, kita harus bayar tiket pesawat, bayar penampungan dan segala macam seperti itu. Dan itu kalau kita udah dapat gaji full 4.520 itu ya, itu biasanya kalkulasinya seperti ini ya. Kalau ini kalau aku pribadi ya, ini kalau aku ngomongin yang masalah TKW ya, gaji yang informal yang di rumah tangga ya. Tapi kalau yang formal itu banyak, yang formal itu paling kecil kayaknya 15, 20, bahkan ada yang 25 ya kalau yang cowok itu, yang ataupun yang bukan di rumah tangga seperti itu ya. Ini gaji Hong Kong itu 4.520, itu kita sudah termasuk makan ya. Itu kalau nggak makan, kemarin ada sekitaran hampir
$1.000 Hong Kong, hampir $1.000 Hong Kong. Bos itu kasih kita uang buat makan kalau kita nggak dikasih makan. Contohnya kita kalau stay out, kita kan ada mungkin majikannya rumahnya kecil, jadi kita harus dikontrakin rumah sendiri, ada yang dikasih makan sendiri. Nah seperti itu biasanya untuk makan, kalau nggak dikasih makan dikasih uang hampir $1.000 Hong Kong ya gitu. Tapi kecil sekali ya apa namanya yang seperti itu, rata-rata mereka tuh maunya ngasih makan, tapi ngasih makannya tuh sedikit sekali gitu ya. Ngomongnya sih mereka kasih makan, tapi mereka tuh pelitnya bukan main ya, seperti itu ya. Banyak sih seperti itu ya. Ya memang kita sadar, kita tahu memang di luar negeri cari uang susah sekali dan makan makanan juga mahal gitu. Jadi wajar ya seperti itu gitu. Kita maklumi aja, is okay kayak gitu ya. Tapi buktinya kita yang di luar negeri gemuk-gemuk kan, berarti kan nggak kekurangan makanan ya. Oke, itu gajinya apa namanya 4.520 ya. Itu kalau ini aku ya, ini kita jangan dilihat banyaknya seberapa, kita lihat kalkulasinya sekarang dan sisanya berapa. Teman-teman baru wow ternyata seperti itu ya. Kita nih kalau di luar negeri sepertinya kita kayak stres mikirin uang kita tuh hanya gaji tuh hanya kita terima aja, habis itu kita seperti lewat, seperti karena sebelum gajian itu kita banyak sekali yang harus kita bayar, yang harus kita beli, seperti itu ya. Contohnya ini kalkulasinya ya, aku kasih tahu. Ini contohnya ini kalau buat makan kan kadang bos itu kasih makan cuma sedikit atau bahkan nggak kasih makan ya. Kadang mereka tuh kerja pagi pulangnya malam, jadi siang itu kita makan sendiri ya. Kadang mereka nggak ngasih kita uang makan ya gitu. Kadang kalau kita mau ngambil uang belanja mereka kan itu ada hitungannya gitu. Kadang mereka nggak suka. Jadi daripada kita itu ada rasa yang kompleks sama mereka, jadi kita kadang lebih baik mengalah ya, kita beli sendiri. Seperti itu banyak sekali ya. Seperti itulah namanya perjuangan teman-teman TKI yang di luar negeri ya. Di teman-teman yang di luar negeri sudah paham seperti itu ya. Terkadang kita mengalah ya, karena kenapa sih mengalah? Kadang-kadang demi cita-cita kita, demi kita ngirim uang ke Indo untuk orang rumah, seperti karena kita tuh di sini kita harus bukan menderita, terkadang kita harus mengalah ya, seperti itu ya. Kita beli makan sendiri nih, contohnya kalau kita beli makan sendiri 1 hari $20 ya. Contohnya kita beli nasi di Indo ya, sekarang sih kayaknya nggak bisa sih $20 ya, 25 itu satu nasi bungkus seperti itu ya. Jadi itu nasi bungkus itu $25 ya. Oke lah dikalkulasikan, mungkin kalau kita sekitaran 30 hari itu sudah $250 ya, itu $250. Belum lagi kita kalau kita mau transport, kita kalau mau liburan kan, kita kadang biasa anak Indonesia tuh kan sukanya kan kalau stay-nya itu di kos WB ya. Di kos WB sana kan banyak anak Indo, kita mau ngapa-ngapain gampang karena apalagi kalau kita mau ngurusin bank Indonesia kan di sana banyak, seperti itu ya. Itu ongkos itu kalau dari rumah aku ke sana itu 40 ya. Aku satu kali jalan itu 21 sih, sekarang 21, terus balik ke sini 21, jadi 22 ya. Itu kalau sekali satu hari Minggu itu. Kalau terus kalau kita misalkan 1 bulan itu kita ada 4 hari minggunya, itu udah dikalkulasikan tuh udah 200 lebih ya, 260-an, 200 hampir 210 seperti itu ya kalkulasinya ya, seperti itu. Itu kalau kita memang suka ke sana. Tapi saya sendiri jarang keluar dari Maonsan. Tempat aku nih kan namanya Maonsan, termasuk di wilayah pedesaan gitu. Di sini lebih quiet gitu, aku lebih nyaman, nggak bising seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah biasanya kan aku kan jarang ke sana itu ya. Oke lah, aku jarang ke sana. Mungkin kalau teman-teman yang sering holiday ke sana ya itu tadi budgetnya kita harus siap-siap ongkos paling enggak 250-an atau sampai 200 ya, seperti itu. Itu pun kalau kita pergi di satu tempat. Tapi kalau kita mungkin nanti habis dari kos WB nemuin temen ke sana ke sini itu tambah lagi seperti itu ya. Terus buat internet kita kan nggak mungkin kan kita nggak main internet, apalagi zaman sekarang. Buat hiburan kita mau ngobrol sama keluarga, mau telepon Indo. Kalau sekarang sih udah agak lumayan ya ada internet, jadi kita tuh bisa telepon pakai WhatsApp, jadi tuh nggak ngabisin banyak pulsa gitu. Kalau aku dulu kan belum ada tuh kan, aku harus ngabisin banyak pulsa ya. Harus beli beli kartu itu kadang $50 itu ngomong ada mungkin 30 menit itu sudah habis ya gitu. Jadi kalau sekarang ada internet anytime, aku tuh HP ku tuh ada isinya, aku tuh kalau mereka online aja aku langsung call gitu ya. Itu 100 ya, kalau aku ibarat ya $98 itu sudah mencukupi kebutuhan internet aku ya. Itu aku yang
buat internet ya oke lah dikalkulasi 100 gitu ya. Terus lagi buat makan pas libur, oh ya kalau buat makan pas libur kita biasa kalau libur kan kita pengen manjain lidah kita kan kerja capek, kita tuh pengen happy, kita tuh pengen membuat kita tuh balance kayak gitu ya, kita kerja capek terus kita tuh pengen nyenengin diri sendiri gitu, jadi nggak pelit gitu ya. Kita itu kan harus juga kalau sekarang, kalau dulu sih mungkin waktu aku datang itu 100 itu udah cukup buat libur, buat makan, tapi sekarang nggak cukup ya. Sekarang harga makanan itu mahal ya, harga makanan itu apa namanya, kalau di restoran-restoran itu satu porsi itu 78, 79 itu yang paling minim ya gitu. Mungkin oke lah kita patok 100, 200 ya satu hari. Biasanya kalau aku libur itu makan aku cuma 2 kali sehari. Biasanya kan aku dari pagi bangun tidur itu kan siang jam 10, habis itu terus aku nanti baru mandi segala macam whatever itu nanti aku keluar di jam 12 itu udah waktunya makan siang, aku beli makan siang. Habis makan siang terkadang nanti aku malam nanti jam 7 aku mulai makan, jadi aku hitung 2 kali makan itu ya aku kasih budget 200 ya sekali makan. Nah itu jadi 400 udah, nggak semuanya itu aku kalkulasi 200 ya makan siang sama makan malam itu kalau sudah mengecilkan budget. Tapi kalau kita lihat restorannya kita makan di mana, kalau kita makannya di restoran yang bagus otomatis harganya lebih banyak lagi gitu. Jadi ini aku rata-ratain aja ya gitu. Terus lagi belum buat kosmetik, temen kan kita cewek ya, kita perlu tuh kosmetik, kita kan nggak mungkin sih ketemu teman-teman cantik kok kita tuh apa namanya, kita tuh kok kayak nggak kayak gimana sih, bukan masalah cantik apa nggak, kita harus rapi gitu, kita harus terlihat good looking gitu ya, enak dilihat meskipun kita tuh nggak cantik seperti itu. Kayak aku nih contohnya, aku tuh nggak cantik, cuma aku tuh agak kemayu begitu, jadi mendingan lah dikit gitu, agak enak dilihat dikit gitu. Itu biasanya kan kita kan beli kosmetik kayak gitu ya, itu paling nggak ya, emang nggak setiap kali sih, tapi kan kita kosmetik itu setahun sekali kita harus ganti ya, nggak boleh terlalu lama ya. Kita kayak lipstick kayak apa tuh setahun harus diganti karena itu ada bakterinya, kalau terlalu lama itu bahaya ya gitu. Jadi kita harus ganti itu kalau kita ngirit, tapi kalau nggak ngirit kan ada 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan kan udah habis ya itu. Kalau yang bedak sih agak lama. Belum lagi yang buat perawatan ya, buat perawatan contohnya masker, terus lotion, terus apa namanya krem bat ini buat rambut, terus kalau cewek apalagi perlu softtek juga, terus apalagi ya banyak lah kebutuhan cewek, kita kan harus beli sendiri ya itu apa namanya buat perlengkapan mandi kayak sabun, kayak odol, kayak sampo segala macam seperti itu. Jadi kita harus beli sendiri dan oke semuanya dikalkulasi pokoknya 500 ya, kita 500 aja buat kosmetik, buat peralatan dan perlengkapan segala macam itu 500. Terus kita juga itu kan kita kadang kan cewek ya, kita kadang soap, kita mau ketemu teman pas teman ulang tahun itu juga kan kita pengen cantik, jadi kadang kita kan beli baju, kita beli sepatu yang enggak setiap kali, tapi kan kita butuh ya gitu. Mungkin baju kita tuh udah terlalu lama atau udah sempit nih, kayak aku gemuk begini kan bajuku cepet sempit, jadinya aku apa namanya aku mau ganti yang lebih model seperti apa lagi gitu. Kadang kan mungkin ada yang nggak terlalu gimana, jadi aku harus ganti model seperti itu ya. Jadi itu kan kita harus beli baju ya, itu minimal kalau saya kasih budget 500 satu bulan ya, hanya 500 itu kalau saya beli. Tapi terkadang ya aku nggak beli seperti itu ya. Jadi itu sudah 500 ya. Jadi semua itu belum lagi kalau ada apa namanya teman ulang tahun, kita kan nggak mungkin kan kita nggak bawa apa-apa kan, kita kan nggak sopan, kita kayak nggak menghargai diri kita sendiri kayak gitu. Kita kan saling respect gitu, mereka itu ngundang kita, ngasih kita lunch bareng happy-happy, masa sih kita tangan kosong, kan nggak mungkin lagi, itu nggak mungkin. Itu dunia sosial tidak seperti itu. Dunia sosial itu gimana kita saling menjaga, kita saling connect dan kita saling menghargai ya. Oke itu, dan jumlahnya itu semua kalau yang nggak termasuk ulang tahun tadi itu ya, kalau menurut aku 8 apa namanya itu sudah 2.300 ya, 2.300. Jadi tadi kan gaji kita 4.520, udah dikurang yang buat kebutuhan kita itu udah yang paling minim itu 2.300, itu sudah tinggal sisa 2.220 ya. Nah seperti itu. Nah kita bisa nyimpen uangnya cuma seperti itu pun sudah pinter. Makanya kalau di Hong Kong kita tuh bisa nabung 2.000, 3.000 tuh udah pinter banget, apalagi 3.000 tuh udah pinter banget, dia tuh udah termasuk pinter banget manage uangnya gitu ya. Biasanya kan kalau aku dulu ya, pertama aku waktu masih remaja, aku tuh kan seneng sekali hura-hura gitu, aku senang happy gitu karena ya memang aku nggak punya tanggungan gitu, orang tua saya udah nggak ada semuanya, dan
saudara saya udah pada berkeluarga, jadinya aku itu bebas menggunakan uang saya, kayak nggak ada tanggungan gitu. Aku horor banget ya, aku suka beli baju setiap hari, beli baju yang mahal-mahal, yang bermerek segala macam. Itu aku tuh bisa nabung 1 bulan itu $1.500 Hongkong, udah pinter banget gitu. Tapi alhamdulillah sekarang aku bisa nabung 3.000 lebih gitu, karena aku bisa manage ya kayak gitu ya. Mungkin aku hari ini bulan ini aku beli baju, bulan depan aku nggak beli baju, seperti itu ya. Oh ya, kadang belum, kita juga pengen beli hiasan ya, seperti itu ya, biasa sih cewek gitu. Nah itu kebutuhan kita tuh banyak sekali ya kalau di Hongkong. Karena apa? Karena kita juga hidup di sini kan. Kita nggak mungkin kita hidup kerja keras di sini, kita minggu kita nggak makan yang enak, kita capek, kita nggak mungkin kita ketemu temen nggak pakai baju yang bagus, teman-teman pada cantik-cantik. Itu kan lingkungan kita juga kan mempengaruhi ya gitu. Walaupun nggak mempengaruhi, kan kita ingin kelihatan respect sama diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, seperti itu ya. Nah itu banyak sekali kebutuhan kita di sini, karena memang di sini juga kita hidup seperti itu ya. Jadi sisa duitnya segitu. Jadi teman-teman itu segitu kalau kita masuk tabungan, terus kalau nanti kita kirim keluarga ya, kita kirim keluarga sisanya, seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan dipikir kalau gajinya TKI Hongkong itu 4.500 atau 8 juta, minta dikirimin 8 juta, terus kitanya makan apa di sini? Kitanya mau hidup pakai apa di sini ya? Itu kan harus, teman-teman harus tahu tanda tanya ya, seperti itu. Karena kita juga kan hidup di sini seperti itu. Kita kan apalagi kita lidahnya orang Indonesia, kita tuh juga pengen makan bakso, kita juga pengen makan nasi apa sih ya, nasi campur tuh, pengen masakan Indonesia tuh. Kalau masakan Indonesia tuh makanan itu kan mahal ya di Hongkong ya, itu udah pasti gitu ya. Nah itu kalau sih, jadi teman-teman jangan dipikir kalau kita tuh di luar negeri tuh gajinya banyak, terus langsung dihitung, langsung dikalkulasi 1 bulan itu 8 juta, dikali 2 bulan aja udah 16 juta. Wah kalau pulang uangnya banyak, aduh no banget ya, nggak seperti itu kenyataannya. Kenyataannya itu tadi udah aku rinciannya dari A, B kita dari awal sampai akhir, karena kita tuh butuh kita tuh butuh makanan di sini, kita butuh kehidupan, jadi banyak sekali kegunaan kita ya. Dan itu nanti kalau kita kirim sama sisanya kita tabung atau aku kirim sama keluarga, jadi kita udah nggak dapat apa-apa ya. Itu tadi cuma yang buat kita hidup di sini ya, seperti itu. Makanya teman-teman harus bisa semangat, bisa nabung ya. Kayak aku, setelah aku nggak lagi mulai hura-hura, nggak mulai apa, aku udah mulai senang nabung ya. Alhamdulillah tabungan aku udah ada buat hari tua. Aku juga udah ya is okay lah, seperti itu, nggak terlalu risau gitu ya. Lagian saya juga masih senang kerja di sini gitu. Jadi itu tadi aku kasih tahu teman-teman gajinya TKI atau TKW di Hongkong ya. Kalau dilihat memang banyak, memang besar, tapi nggak bisa langsung dikalkulasikan kalau itu tuh langsung mau dikirim semuanya ke Indo, kita punya semuanya, itu enggak ya, karena kita memang butuh biaya hidup di sini. Aku rasa bukan cuma TKI yang ada di Hongkong, aku rasa teman-teman yang ada di luar negeri dimanapun seperti itu. Memang kita kalau pas ada woro-woro itu lowongan kerja gajinya 20 juta 30 juta di luar negeri, memang iya seperti, tapi itu gaji kotor ya, belum dipotong ini itu. Seperti kita lihat orang luar negeri itu kayak susah sekali kalau ngasih makan pekerjanya ya, mereka tuh ya seperti itu ya kenyataannya, karena memang di luar negeri tuh semuanya mahal ya. Kayak di Indonesia mah gampang, bisa makanan ada di situ, semuanya itu bisa tanam makanan, makan makanan. Kalau di sini enggak, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus paham itu tadi tentang gajinya TKI atau TKI di Hongkong, ataupun aku rasa TKI di seluruh dunia seperti itu ya. Kita punya kebutuhan masing-masing, jadi gaji-gaji itu tadi kita potong A, B, C sampai segala macam, sisanya hanya seperti segitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menyimak, yang udah like dan komennya, terima kasih banyak ya.